Ada banyak gunung luar biasa indah. Gunung-gunung tersulit di dunia untuk didaki masing-masing memiliki tantangan unik. Dilihat dari keamanan permukaannya, pegunungan tidak lebih dari bagian alam yang luar biasa. Namun bagi mereka yang cukup berani untuk mencapai puncak tertinggi dan menempuh rute yang paling teknis, gunung bisa sangat mematikan. Saat para pendaki mendaki semakin tinggi, oksigen menjadi semakin langka, badai menjadi musuh, dan longsoran salju menjadi bom waktu. Namun puncak mana yang dianggap paling mengancam? Berikut beberapa gunung paling berbahaya dan sulit untuk didaki di dunia. Annapurna 1. Annapurna adalah gunung paling mematikan di dunia untuk didaki. Dengan tingkat kematian sekitar 32%, Annapurna mencatat sekitar 58 kematian per 158 pertemuan puncak yang berhasil. Bagian sisi selatan gunung ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan longsoran salju serta adanya bagian es dan bebatuan yang sulit. Cuaca yang tidak dapat diprediksi juga menjadi salah satu faktor gunung ini dinobatkan sebagai gunung paling mematikan di dunia. K2. Para pendaki gunung sering menggambarkan K2 untuk pertama kalinya sebagai pengalaman yang sangat menakutkan. Gunung tertinggi kedua di dunia, K2 muncul dari pegunungan Karakoram seperti piramida raksasa batu, es, dan salju. Sifat teknis pendakian dan cuaca yang sangat tidak menentu di K2 membuat ada beberapa kemungkinan rute yang masih belum didaki. Selain bahaya-bahaya ini, jatuhnya batu dan runtuhnya cornices es atau tumpukan es dan salju yang menumpuk berkontribusi terhadap kesulitan pendakian. Sebagai gunung tertinggi kedua di bumi, K2 memiliki reputasi yang terkenal sebagai gunung liar. Tingkat kematian sekitar 66 kematian per 284 pertemuan puncak yang sukses. Gunung K2 memiliki iklim dan topografi yang sulit diprediksi dan kaku. Karena lokasi K2 di utara, cuaca buruk terjadi sepanjang tahun membawa suhu yang sangat dingin, hujan salju lebat, dan angin kencang. Pendaki kesulitan mendaki K2 karena punggung bukitnya curam dan pinggirannya kurang merata. Kanjenjunga.
Kanchenjunga, puncak tertinggi ketiga di dunia, memiliki tingkat kematian sekitar 40/297 pendakian puncak yang berhasil. Lokasinya terpencil dengan cuaca ekstrim dan lereng rawan longsor menjadi tantangan besar bagi pendaki. Gunung ini terletak di perbatasan Nepal dan India, namun pendakian dari sisi India dilarang karena status sakral di Sikkim. Pendaki harus mendekati dan mendaki puncak ini dari sisi Nepal dengan ketinggian yang cukup signifikan menambah kesulitan. Resiko lainnya termasuk longsoran batu, longsoran salju, dan navigasi glacier yang rumit di bawah gunung. Nanga Parbat. Nanga Parbat dikenal sebagai gunung pembunuh, memiliki tingkat kematian sekitar 64/287 pendakian puncak yang berhasil. Kematian ini disebabkan oleh medan curam dan menantang seperti di Amir Face yang terkenal, serta kondisi cuaca yang tidak stabil dan seringnya longsoran salju. Kesulitan alam seperti angin kencang dan cuaca tak terduga menjadikan pertemuan puncak yang sukses jarang terjadi di gunung ini. Rakit Face dengan kemiringan curam dan perbedaan ketinggian yang besar antara base camp dan puncak, serta Rupal Face di sisi selatan merupakan tembok terbesar di dunia dengan ketinggian 5 km, menambah tantangan bagi para pendaki. Gunung Everest. Sebagai gunung dengan puncak tertinggi di dunia, dapat dikatakan bahwa Everest adalah gunung yang paling sulit untuk didaki. Meski begitu, peringkat kematian lebih rendah dibandingkan gunung lainnya, yakni sekitar 300 kematian per 3.600 puncak yang berhasil dicapai. Pendaki akan menghadapi cuaca yang sangat dingin, angin kencang, dan lingkungan yang keras di zona kematian, yang menyebabkan kematian bahkan di antara pendaki gunung yang berpengalaman. Dhaulagiri. Dengan ketinggian sekitar 8.167 meter di atas permukaan laut, Dhaulagiri juga dikenal sebagai gunung paling berbahaya di dunia untuk didaki. Terlepas dari keindahan gunung yang tak terbantahkan, gunung ini dikenal sebagai pendakian yang menuntut fisik dan mental yang hanya boleh dipertimbangkan oleh pendaki ahli.
Dhaulagiri 1 menjadi titik tertinggi yang sangat berbahaya. Tingkat kematian di Dhaulagiri mencapai sekitar 58 kematian per 350 pertemuan puncak yang berhasil. Gunung ini terkenal dengan cuacanya yang tidak dapat diprediksi serta air terjun es yang curam. Cuaca umumnya tetap pada minus 22 derajat Fahrenheit dengan kecepatan angin hingga 62 mph. Namun gunung ini rawan longsor dan banyak salju. Pada ketinggian 8.167 meter, pendaki harus menghadapi penurunan kadar oksigen, namun banyak penganut tradisi memilih untuk tidak membawa tangki oksigen. Manaslu. Manaslu juga dikenal sebagai Gunung Roh, berada tepat di bawah ketinggian Nanga Parbat, menjadikannya gunung tertinggi ke-8 di dunia. Dengan iklim yang turun hingga minus 22 derajat Fahrenheit dan angin kencang hingga 75 mph, gunung ini jelas tidak terlalu berbahaya dibandingkan gunung lainnya. Namun gunung dengan ketinggian 8.163 meter di atas permukaan laut ini memiliki tingkat kematian sekitar 53 kematian dari 297 puncak yang berhasil dicapai. Sebagian besar disebabkan karena jatuh dan longsoran salju. Pada tahun 2012, sebuah kecelakaan mengerikan terjadi ketika aliran salju dan es mengalir menuruni gunung dan menyapu tenda-tenda tempat sekitar 30 orang sedang tidur. Longsoran salju tunggal itu merenggut nyawa 11 pendaki dan melukai lebih banyak lagi. Makalu. Makalu memenuhi syarat sebagai salah satu gunung paling berbahaya di dunia untuk didaki. Gunung tertinggi kelima di dunia yang terletak di pegunungan Himalaya ini mencapai ketinggian 8.481 meter dan para pendaki harus melewati beberapa puncak bukit yang terbuka yang dapat menyebabkan kematian mereka. Pendakian menuju puncak sangat melelahkan dan membutuhkan kemampuan teknis pendakian. Puncak berbentuk piramida 4 sisi ini memiliki tingkat kematian sekitar 26 kematian per 234 puncak yang berhasil. Beberapa orang tewas karena kondisi cuaca buruk seperti longsoran salju. Sebaliknya, yang lainnya disebabkan oleh penyakit ketinggian atau kejadian yang tidak menguntungkan. Baintabrak. Deogre atau Baintabrak, menara granit setinggi 7.285 meter di Karakoram, Pakistan, adalah salah satu gunung paling sulit dan jarang didaki di dunia. Lebih dari 20 ekspedisi telah mencoba mencapai puncaknya. Pendakian ini melibatkan base camp yang keras, badai tak terduga, granit curam, dan lereng bersalju membuatnya sangat sulit dan hanya cocok bagi yang penuh keberanian. Didaki pertama kali pada tahun 1977, Deogre mengalami lebih dari 20 upaya gagal sebelum berhasil didaki lagi setelah 24 tahun. Antara keberhasilan kedua dan ketiga terdapat jeda 11 tahun. Patah tulang, radang paru-paru, dan penyakit ketinggian adalah beberapa dari banyak bencana yang menimpa pendaki yang kurang beruntung menaklukkan Deogre. Baintabrak menarik batu dan es yang megah sangat curam dan membutuhkan keterampilan teknis pendakian tingkat tinggi.
pendakian memerlukan penggunaan teknis pendakian campuran, tradisional, dan bantuan sehingga hanya dilakukan oleh pendaki gunung terbaik di dunia. Gasherbrum 1. Gasherbrum 1 juga dikenal sebagai Hidden Peak atau K5 adalah puncak tertinggi dan paling menonjol di jajaran Karakoram di Himalaya. Nama Gasherbrum berasal dari bahasa Balti yang artinya gunung yang indah. Puncak ini memiliki tingkat kematian sekitar 25 kematian dari 265 pertemuan puncak yang sukses. Banyak dari kematian ini disebabkan oleh jatuh atau badai yang tak dapat diprediksi. Zona kematian juga telah merenggut beberapa nyawa pendaki yang tidak siap. Cerro Torre. Terletak di Patagonia Selatan, Cerro Torre adalah menara batu dan es yang menjulang setinggi 10.000 kaki ke langit. Karena sifatnya yang sangat teknis, pendaki yang mencoba mendaki Cerro Torre harus beralih antara panjat tebing tradisional dan panjat es dengan tekanan waktu yang konstan karena jendela cuaca yang pendek. Karena iklim pesisir Patagonia Selatan, angin kencang dan badai mendadak yang berlangsung berhari-hari sering terjadi. Kecuraman gunung turut menambah kesulitan memaksa pendaki harus mencapai titik tertentu untuk membuat bivak atau mendaki dengan tepi portal. Kemajuan dalam perakiran cuaca telah meningkatkan keselamatan secara signifikan dalam dekade terakhir. Namun perakiran cuaca tidak mengubah tingkat kesulitan dari pendakian itu sendiri.